Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur serta memuji atas segala limpahan anugerah karunia yang sampai saat ini belum pernah terhenti sesaat pun curahannya kepada kita. Berikut kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan para pengikut beliau sekalian. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk paling mulia di antara sekian banyak makhluk ciptaan lainnya, bersamaan dengan penciptaan manusia itu, selain Allah bekali manusia itu dengan bekalan yang bersifat jasmani, dengan anggota tubuh yang begitu lengkap dan sempurna, Allah juga membekali manusia dan penciptaannya itu dengan bekalan yang sifatnya ruhani. Atas dasar bekal yang Allah berikan inilah kita sebagai makhluk yang bernama manusia ciptaan Allah hidup, melangsungkan kehidupannya sampai akhir hayatnya dengan bekal yang Allah berikan, baik yang sifatnya ruhani maupun yang sifatnya jasmani. Untuk bekal yang Allah berikan dari hal yang bersifat ruhani, ada dua potensi besar ruhani manusia yang Allah bekalkan kepada setiap kita pada saat penciptaannya. Itu yang disebut namanya potensi fujur dan potensi takwa. Potensi fujur adalah satu potensi yang Allah berikan sebagai bekal bagi kita. Tetapi potensi ini cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, cenderung melakukan kemaksiatan kepada Allah, ingin selalu mendorong dan mengajak kita untuk senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, itu pun tetaplah menjadi potensi yang Allah berikan kepada manusia. Di samping ada potensi yang justru sebaliknya, namanya
potensi takwa. Potensi inilah yang senantiasa cenderung untuk mengajari, membimbing, menuntun, mengarahkan manusia ke jalan Allah. Senantiasa ingin supaya setiap kita berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan Allah dengan potensi takwa ini. Inilah makna firman Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia dan demi zat yang menciptakan jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu potensi fujur dan potensi takwa. Qad aflaha man zakkaha. Betapa amat sangat beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan betapa merugi setiap mereka yang mengotorinya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dua potensi ini di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap gerakan, setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini semenjak kita terlahir sampai kemudian pada saatnya nanti kita kembali ke jalan Allah, dua potensi ini senantiasa bertarung. Maka hidup ini adalah sebuah pertarungan besar antara dua potensi ini, potensi fujur dan potensi takwa. Ada kecenderungan kita ini untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ada kecenderungan, kemauan dan keinginan setiap kita untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah. Tapi ada keinginan di balik itu untuk kita senantiasa lurus, berada di jalan yang benar, ingin berada mendapat senantiasa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keduanya perang. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang kemudian menjadi pemenangnya? Dalam kehidupan ini akankah yang pemenangnya menjadi potensi fujur yang menjadi pemenangnya? Atau justru potensi takwalah yang unggul menjadi pemenang dalam kehidupan ini? Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Kita jadikan contoh sederhana. Andaikan pada suatu kesempatan kita menemukan satu luqtah, barang temuan. Luqtah, barang temuan yang tentunya itu bukan milik kita, tapi adalah milik orang lain yang tercecer. Sebagai seorang muslim, ada keinginan di hati untuk mencoba menyelamatkan barang ini agar tidak terjatuh ke tangan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Diambil barang ini. Semula kita berpikir bahwa akan kita coba berusaha untuk mencari tahu dan memberitahu siapa sesungguhnya pemilik barang yang kita temukan ini. Tapi ada kelamaan jiwa ini kemudian berbisik. Kalau 1-2 hari dan beberapa saat belum juga ditemukan pemiliknya, nampaknya ini sudah bisa dimiliki sendiri. Ini bisikan semacam ini adalah potensi fujur yang setiap kita punya. Dan berbagai kondisi dan keadaan pun senantiasa terdorong jiwa kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau orang punya barang yang kita inginkan barang itu, ada satu bisikan setan yang sifatnya fujur untuk berusaha membisikkan kepada kita, kepada jiwa ini, agar dengan cara apapun engkau harus memperoleh hal semacam itu. Terlepas daripada cara yang engkau lakukan itu Allah ridhoi atau tidak, tetapi bisikan ini yang menjadi potensi fujur. Tetapi takwa di balik itu kan senantiasa berbisik, jangan pernah engkau lari dari garis yang Allah tetapkan. Jangan pernah engkau tergelincir dari jalan yang Allah luruskan. Maka tetaplah berada di jalan Allah. Senantiasalah mencari dan menuntut keridhaan Allah. Itulah bisikan-bisikan takwa di dalam jiwa kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar yang kemudian muncul dan muncul terus dalam kehidupan ini. Ketika kita mencoba merenung sesaat terhadap jiwa kita,
Apakah dalam hidup ini kita lebih banyak memenangkan potensi takwa, atau justru kita lebih banyak kalah dan dimenangkan oleh potensi fujur? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu renungan berharga buat kita. Seorang tokoh sufi yang kita kenal namanya Abu Yazid Al-Bustami. Seorang tokoh sufi yang memiliki dua sifat besar. Itulah dia sifat juhud dan sifat wara. Sifat juhud adalah orang yang tidak pernah tergiur dengan kenikmatan dunia ini dan segala macam kenikmatan-kenikmatan lainnya yang menghiasi kehidupan ini. Sepanjang itu semuanya bisa mengurangi kenikmatan ukhrawinya. Artinya orang tidak mau tergiur. Seorang zuhud tidak mau tergiur dengan kenikmatan dunia kalau itu tidak mampu menghantarkan dirinya kepada keridhaan Allah. Oleh karenanya, orang yang zuhud itu sifatnya amat sangat sederhana. Dia hanya memadahkan kecukupan dalam kehidupan ini. Apabila ia bersifat lebih dari cukup, menurut prinsip orang-orang zuhud, itu adalah mubajir. Berarti itu adalah temannya syaitan. Prinsip orang zuhud sangat sederhana. Dan itulah modal mereka untuk senantiasa dekat kepada Allah. Itulah sifat zuhud, satu sifat yang dimiliki oleh seorang ulama besar yang kita kenal dengan Abu Yazid Al-Bustami. Yang kedua, selain zuhud, Abu Yazid Al-Bustami memiliki sifat wara. Satu sifat yang senantiasa berusaha dengan kerja keras, berjuang agar dalam hidup ini jangan pernah terjebak pada satu hal perbuatan yang melanggar kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jangankan yang haram, bahkan yang makruh sekalipun ia berusaha untuk kemudian meninggalkannya. Itulah warak. Berhati-hati betul untuk tidak mau terjebak pada suatu dosa. Dua sifat inilah yang menghiasi Abu Yazid Al-Bustami. Bekalnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam, dalam munajatnya ia berkata, "Ya Allah, aku cinta kepadamu melebihi dari cintaku kepada yang lainnya, bahkan melebihi dengan cintaku terhadap diriku sendiri, ya Allah. Berikan aku tuntunan agar aku senantiasa bisa dekat berada di sampingmu, di sisimu, dan agar aku senantiasa tetap mendapat ridhamu, ya Allah." Inilah permohonan dan bisikan hati Abu Yazid Al-Bustami di tengah malam ketika orang sedang dibuai mimpi yang indah, tapi ia bangun bermunajah kepada Allah karena ia yakin bahwa munajahnya kepada Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ketika ia bermalam tengah malam dalam keadaan rukuk sujud kepada Allah, udahlah upaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Lewat bisikan hatinya, karena kesucian batinnya dengan sifat zuhud dan wara ini, Allah ilhamkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Ya Abu Yazid, kalau engkau ingin senantiasa dekat di sisi Allah, kalau engkau ingin senantiasa mendapat ridho Allah dalam langkah-langkah kehidupanmu, maka engkau harus lewati gunung itu. Gunung yang tinggi itu engkau harus lalui. Tapi engkau harus tahu bahwa gunung itu jalannya terjal, dikelilingi oleh batu-batu rapuh dan akar-akar yang sudah lapuk. Sedikit kakimu tergelincir, engkau akan jatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Tidak ada harapan engkau untuk bisa selamat. Hutannya juga lebat. Onak dan duri akan menghalangi setiap langkah-langkahmu. Di kanan kiri perjalananmu ada rampok yang siap senantiasa menyikat habis seluruh perbekalan yang engkau bawa. Tapi ketika engkau selamat ke puncak bukit, wahai Abu Yazid,
Di puncak bukit sana ada sebuah kendaraan Allah, kendaraan mewah, mereknya Ar-Rahman, siap mengantarkan engkau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kata hati Abu Yazid tentang upaya dia untuk mendekat kepada Allah, mendapat ridho Allah senantiasa harus melewati gunung yang tinggi. Kalau boleh kita beri makna, sebetulnya apa gunung yang tinggi yang dimaksudkan itu di dalam kisah spiritual Abu Yazid Al-Bustami ini? Gunung yang tinggi itu adalah satu jiwa manusia yang cenderung terhadap sifat kemewahan dunia yang dalam istilah Islam disebut namanya hubbud dunya. Kalau dalam istilah kehidupan orang modern sekarang disebut istilahnya dengan materialisme. Satu paham yang beranggapan bahwa materi adalah tujuan segalanya. Semua keadaan hidup ini ditakar dan diukur berdasarkan keberadaan materi. Bahkan sampai harkat martabat manusia pun kadangkala diukur dengan ukuran materi ini. Jahat betul sifat materialisme dalam kehidupan ini. Ini yang harus dilewati oleh orang, setiap kita sebagai hamba Allah, agar kita senantiasa bisa dekat di sisi Allah dan mendapat ridho daripadanya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 7 dan ayat 8 kita mendapat gambaran tentang bagaimana ciri-ciri orang yang materialisme ini. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nara bima kanu yaksibun. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah mau berharap bahwa pada suatu saat ia akan kembali kepada Allah, bahwa suatu saat dia akan bertemu kepada Allah dengan Allah, bahwa suatu saat dia akan diminta pertanggungjawaban setiap apa yang pernah ia lakukan. Dia tidak pernah berharap untuk keadaan itu terjadi. Dia abaikan bahwa pada suatu saat dia akan melewati semua hal itu. Dia tidak pernah berharap bahwa pada suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban seluruh amal yang pernah ia lakukan. Aktivitas yang pernah ia perbuat, satu persatu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi bima afnah. Dia tidak pernah berpikir bahwa tentang umurnya yang Allah berikan ini, kemana ia habiskan dari semenjak ia lahir sampai kemudian ia kembali ke hadirat Allah. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya, masa kuatnya, masa sempatnya, masa senggang yang Allah berikan kepadanya, kemana juga dia digunakan. Wa an imlihi madza fa'ala bih. Dan tentang ilmu yang Allah titipkan kepadanya, kemana juga ia pergunakan, apa yang ia lakukan dengan ilmu yang ia peroleh itu. Dan yang terakhir, dia pernah lupa bahwa pada suatu saat nanti di hadapan Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya. Wa an malihi aina maktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang ia punya, dari mana harta itu ia peroleh, dan untuk apa harta itu dimanfaatkan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika ini dilupakan oleh orang, oleh setiap kita, bahwa dia tidak pernah menyadari akan terjadi satu pertemuan dengan Allah, bahwa ada satu kehidupan yang sifatnya kekal abadi di seberang kematian. Bukan berarti kematian itu adalah akhir dari segalanya, tapi ada kehidupan lagi, kehidupan yang nyata, yang hakiki adanya.
Dan itu yang dilupakan oleh orang-orang yang berciri materialisme ini. Ini ciri pertama dari orang-orang yang materialisme. Ciri yang kedua, selain daripada orang yang melupakan pertemuannya dengan Allah, adalah orang-orang yang waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha. Orang-orang yang merasa nyaman, tentram dengan dunia, dan kemudian ia menggantungkan hidupnya dengan dunia ini. Dia nyaman dengan segala apa yang ada di dunia ini tanpa pernah berpikir bahwa ternyata dunia yang Allah titipkan kepadanya ada potensi yang membawa dia kepada kemurkaan Allah. Ada potensi yang membawa dia kepada jurang kenistaan. Ada hal yang bisa menyebabkan kemelaratan bagi dirinya dan juga keluarganya. Tetapi ia abaikan itu atas dasar cintanya terhadap dunia ini. Inilah yang disebut namanya hubbud dunya. Rasa cinta yang amat terhadap dunia ini. Oleh para ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Bahwa ternyata cinta terhadap dunia yang berlebihan itu, ini adalah biang kerok dari segala bentuk keburukan dan kejahatan hidup. Orang kalau berbuat maksiat itu dilatar belakangi oleh rasa hubbud dunianya berlebihan. Kita cari satu persatu penyebab orang berbuat maksiat adalah karena kecintaannya terhadap dunia. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang yang bersifat materialisme ini adalah walladzina hum an ayatina ghafilun. Itulah mereka-mereka yang senantiasa lalai, lupa dengan ayat-ayat Allah. Ibadah kepada Allah sebagai satu kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Khaliknya. Ia abaikan itu. Zikirnya kepada Allah, ia abaikan kemudian. Rasa syukurnya kepada Allah atas segala anugerah dan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepadanya, ia tinggalkan dalam kehidupannya. Inilah ciri yang ketiga dari orang-orang yang bersikap dan bersifat materialisme ini. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tiga ciri ini sadar atau tidak sadar kita, nyata atau tidak nyata dalam kehidupan ini, dapat kita rasakan bahwa ternyata di dalam kehidupan kita rasakan ini adalah bahagian yang tidak bisa terhapuskan setiap saat dalam keadaan ini. Apakah rasa cinta kita yang berlebihan kepada dunia? Adakah rasa keadaan di mana kita melupakan tentang hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan? Dan begitu pun juga kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kelalaian kita dalam hal berzikir dan bersyukur kepada Allah. Bahwa kita tidak pernah sadar dan menyadari sesungguhnya bahwa sebenarnya musibah terbesar dalam kehidupan yang kita lalui dari hari ke hari ini bukan karena memang harta benda yang kita miliki kemudian hilang, beralih tangan, terjadi bencana. Bukanlah itu musibah dan bencana besar dalam kehidupan kita. Tapi ternyata kalau kita mau jujur, musibah dan bencana besar itu ketika hari bertambah hari, waktu berganti waktu, semakin hari semakin waktu, setiap kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Indikator dari kejauhan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala terlihat dari ibadahnya, terlihat dari rasa syukurnya, terlihat dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin berkurang kualitas dan kuantitas rasa syukurnya, zikirnya, dan ibadah yang terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Bagaimana kita agar mampu mensederhanakan hidup ini, lalu kemudian kita berupaya dengan maksimalnya agar kita menghindari rasa hubbud dunia yang berlebihan dalam kehidupan ini. Maka bermula semuanya itu adalah karena keringnya air mata seorang hamba. Rasa kedekatannya dan kecintaan untuk kedekatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumudul ain, kata beliau, keringnya air mata, tidak mau merenung, tidak mau meneteskan air mata kesadaran atas setiap kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi karena memang kerasnya hati. Jumudul ain biqaswatil qulub. Kerasnya hati itu akibat daripada jeleknya mata, kasarnya mata, tidak mau menangis meneterkan air mata kesadaran atas kesalahannya, akibat kerasnya hati. Tapi kerasnya hati, wa qaswatul qulub biqalilid dzikr, kerasnya hati akibat sedikitnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya zikir. Kenapa kita sedikit zikir? Karena kita terlalu hubbud dunia. Karena kita terlalu cinta dalam hidup ini. Dan hubbud dunia rasu kullu khati'ah. Sekali lagi bahwa rasa cinta terhadap dunia ini adalah sumber dari segala macam bentuk maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan yang kita peroleh dari ayat Al-Quran, renungan yang kita dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW pada kesempatan ini, mampulah membuka dan mengetuk pintu hati setiap kita, bahwa sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang bernama manusia, kita harus senantiasa menjaga jiwa ini agar tetap senantiasa suci dan bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap mendapat rahmat, ridho serta keberpihakan Allah bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan yang sifatnya lahir dan batin, sehingga kemudian kita dapat memposisikan diri kita menjadi hamba-hamba yang mardhatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.